Shalom, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali di dalam ibadah hari Senin kita. Ya terasa ya kita sudah kembali lagi untuk memulai setiap aktivitas kita di tempat kita masing-masing tentunya dan di dalam online kelas kita. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita akan memasuki ibadah kita. Dan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari bersama-sama kita mengambil sikap saat teduh di tempat kita masing-masing. Saat teduh kita mulai. Amin, saat teduh selesai. Sampai silakan kita semua untuk bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Kita naikkan pujian kita, hormat bagi Allah Bapa. Naikkan pujian ini untuk Tuhan. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Bersyukur Kau telah berkati sepanjang kehidupan kami. Hari demi hari yang telah kami lewati, Engkau selalu bersama-sama dengan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini yang boleh bersama-sama kembali datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami, persiapan hati dan pikiran kami untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan ibadah kami dari pertama hingga akhirnya nanti. Biarlah kuasa Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersuka cita bersama-sama oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita ada sampai saat ini. Maka oleh sebab itu kita terus memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, Engkau baik. Naikkan pujian sambil bertepuk tangan. Bersyukur masih di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tangan kita katakan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kembali kita naikkan pujian ini. Kasih Tuhan tidak pernah berubah
dalam kehidupan setiap kita. Katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Sama-sama kita katakan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, oh, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sungguh kasih Tuhan Allah kita tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya bagi setiap kita. Tentu bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kita. Sebelumnya kita terus menaikkan pujian bahwa kasih Allah sungguh telah terbukti dalam kehidupan setiap kita. Mari kita naikkan pujian, kasih Allah sungguh telah terbukti. Oleh sebab itu kita terus bersyukur melalui pujian-pujian yang kita naikkan pujian untuk Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sampai katakan bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur,
sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Kita katakan selama hidupku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bagi hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan murid-murid semua. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelum lebih jauh, saya mengajak kita bersama berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan untuk waktu kami akan bersama mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar tentang firman Tuhan supaya kami mengerti akan kehendak-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada kesempatan ini, bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama, terambil di dalam kitab Keluaran pasal 13, ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Kita akan baca terlebih dahulu, setelah itu saya akan menjelaskan tentang firman Tuhan ini kepada kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 hingga ayat 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Mari kita bersama-sama kita akan memperhatikan sebuah peta perjalanan keluar bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Nah, Bapak Ibu dan murid-murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini saya menampilkan sebuah peta tentang wilayah tanah Mesir pada perjanjian lama. Jadi ini ya, ini wilayah tanah Mesir pada perjanjian lama. Di dalam Alkitab ya, di situ mencatat satu kisah yang penting sekali ya tentang keluarnya orang Israel dari tanah Mesir. Jadi kisah keluarnya umat Israel dari perbudakan di Mesir merupakan salah satu kisah yang sangat heroik sekali yang tercatat di dalam Alkitab. 400 tahun mereka diperbudak di Mesir ya, dan itu bukan masa yang mudah ya, bukan masa yang mudah karena orang Israel sangat menderita di tanah Mesir waktu mereka diperbudak karena Firaun menekan mereka dengan begitu keras dengan kerja paksanya, sehingga Alkitab mencatat di sana teriak, orang Israel itu berteriak. Arti berteriak itu maksudnya adalah berseru, dan seruan mereka itu sampai kepada Tuhan ya, Alkitab mencatat. Nah, Tuhan mendengar teriak mereka dan Tuhan menolong mereka dengan tanda-tanda yang ajaib. Jadi Tuhan membawa orang Israel keluar ya, didahului dengan sebuah tanda-tanda yang ajaib ya, tentang 10 tulah di sana dikatakan ya, di bagian pasal-pasal sebelumnya. Tuhan memberikan sebuah tanda-tanda yang ajaib dengan 10 tulah yang diberikan kepada orang Mesir.
Nah, selanjutnya di pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 di sana firman Tuhan katakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu, ya bangsa Israel itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang biasanya dilalui orang, ya, ke negeri orang-orang Filistin. Walaupun jalan itu yang paling dekat, tetapi Allah menuntun mereka, bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Nah, kita lihat petanya. Jadi untuk menuju ini tanah Filistin, ya, tanah Filistin. Kalau sekarang ini tanah negeri Israel, ya, negara Israel sekarang. Nah, jadi untuk menuju ke tanah perjanjian, ya, ada jalan sebetulnya, ada beberapa jalan. Nah, ini garis putus-putus ini beberapa. Ini adalah jalan yang biasa dilalui. Jalur ini adalah jalur yang aman. Ya, di situ juga banyak sumber air bersih. Banyak sekali. Jadi karena jaraknya dekat, hanya bisa butuh waktu sekitar mungkin beberapa bulan, 3 atau 4 bulan mungkin bisa sampai, ya, bisa sampai. Nah, tetapi firman Tuhan justru mencatat bahwa Tuhan justru menuntun bangsa Israel melalui jalan yang berputar, ya, di bagian selatan, berputar. Nah, kalau kita baca dalam seluruh kisah keluarnya bangsa Israel sampai mereka di tanah perjanjian, ya, di Kanaan, itu butuh waktu sekitar 40 tahun. Nah, kita tidak akan mengupas tentang hal itu, tetapi kita akan mempelajari bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, ya, sudah saya bacakan tadi. Nah, waktu Tuhan menuntun bangsa ini berputar, firman Tuhan mencatat di sana, ya, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ini, sebab, ya, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Ya, firman Tuhan katakan jangan-jangan bangsa itu menyesal karena menghadapi peperangan lalu berpikir mau kembali ke Mesir atau tetap tinggal saja di Mesir. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah bahwa Tuhan menuntun bangsa Israel melalui jalan yang jauh lebih panjang, ya, dengan berputar ini hanya untuk menghindarkan bangsa Israel dari peperangan terhadap bangsa-bangsa? Jadi kita bisa melihat dari firman Tuhan, ya. Jadi mengapa Allah justru menuntun umat Israel melalui jalan yang berputar melalui padang gurun? Apakah benar, ya, agar umat Israel terhindar dari peperangan menghadapi orang Filistin yang suka berperang, bahkan sangat berpengalaman di dalam berperang? Setelah saya pelajari, saya renungkan, nampaknya tidak juga demikian. Sebab di ayat yang ke-18 di bagian B, ya, di sana firman Tuhan katakan, dengan siap sedia berperang di dalam barisan-barisan, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi jelas bahwa tujuan Tuhan membawa umat Israel keluar melalui jalan yang memutar, ya, jalan yang memutar bukanlah semata-mata untuk menghindarkan umat Israel dari peperangan, melainkan untuk melatih, mempersiapkan umat Israel. Karena sekalipun perjalanannya memutar, ya, bukan berarti, ya, sekali lagi, sekalipun jalannya memutar, bukan berarti, ya, mereka tanpa tantangan. Sebab suku-suku bangsa yang akan ditemui dan dilewati oleh bangsa Israel juga merupakan suku-suku bangsa yang kuat dan sangat berpengalaman di dalam berperang. Misalnya di sini, ya, suku bangsa Amalek, ya, Edom, Moab, Amori, ya, ini adalah orang-orang yang sangat berpengalaman di dalam berperang. Mereka suka berperang, berbeda dengan orang Israel. Nah, kita perhatikan di dalam perjalanan mereka, ya, mereka diperhadapkan pada padang gurun. Jadi setelah ini mereka keluar, ya, ini adalah satu daerah padang gurun. Mulai dari sini ke sini ini padang gurun. Jadi tidak gampang. Sebelum mereka keluar, mereka tinggal di tanah Goshen. Tanah Goshen di Mesir ini adalah tanah yang sangat subur, hijau, ternak bisa dengan melimpah makanan mereka, ternak di sana, ya, mereka bisa dapatkan. Ya, sekalipun mereka diperbudak, tetapi tempat mereka dulu tinggal adalah daerah yang hijau. Tapi sekalipun demikian, namanya mereka diperbudak,
Mereka tidak bisa berbuat banyak dan orang Israel tidak punya pengalaman untuk berperang, ya, tidak punya keterampilan untuk berperang. Nah, kita lihat setelah itu Tuhan menuntun. Pertama mereka setelah keluar mereka mampir di Sukot. Nah, dari Sukot firman Tuhan katakan mereka melanjutkan perjalanannya menuju Etam. Ini Etam di sini. Menuju Etam. Nah, setelah sampai di sini orang Mesir mulai berpikir, mengapa mereka melepaskan orang Israel? Nah, setelah itu Alkitab mencatat orang Mesir, Raja Firaun dan rakyatnya, tentara-tentaranya pergi menyusul orang Israel. Nah, firman Tuhan katakan waktu orang Israel ada di Etam, firman Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya orang Israel kembali lagi berputar, ya, berbalik kembali dan berhenti di satu daerah di tengah-tengah antara Elam dan sebuah gunung namanya Migdol, ya, berhenti di sana. Nah, ketika mereka berhenti di sana, orang Mesir melihat, wah, mereka berpikir, sesat ini, orang Israel sudah tersesat di padang gurun. Mereka kembali. Tetapi Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, ya. Justru setelah dari ini dari Etam, ya, di daerah bagian ini, lalu inilah tempat mereka menyeberang. Mujizat Laut Merah atau Laut Teberau terbelah menjadi dua. Nah, singkat cerita orang Israel menyeberang, ya, menyeberang. Nah, disinilah terjadi satu kisah yang besar. Bagaimana orang Israel menyeberang dan bagaimana terjadinya orang-orang Mesir, ya, Raja Firaun dan semua tentaranya, ya, mereka habis binasa di sini. Baik, kita lihat dari awal ini perjalanannya. Jadi bukan sesuatu yang mudah, ya. Bukan sesuatu yang mudah sekali. Ini satu perjalanan yang berat. Jadi jelas bahwa tujuan Tuhan membawa orang Israel keluar melalui jalan memutar bukanlah semata-mata untuk menghindarkan umat Israel, ya, dari peperangan, melainkan untuk melatih mereka, mempersiapkan umat Israel, karena sekalipun perjalanannya memutar, ya, itu adalah satu sarana yang Tuhan berikan untuk menempa mereka sedemikian rupa. Jadi padang gurun itu adalah sarana yang sangat tepat untuk melatih dan mempersiapkan umat Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, tentu hal ini di luar harapan umat Israel, ya. Namun, ya, bangsa Israel perlu menyadari bahwa waktu mereka ada di Mesir, ya, waktu ada mereka di Mesir, tadi saya ada jelaskan di awal, ya, sekalipun mereka ada di tanah Goshen, ya, mereka hidup walaupun diperbudak, ya, tapi mereka jauh dari yang namanya keterampilan bertempur. Sementara tanah perjanjian yang akan mereka tuju, ya, yang akan mereka tuju untuk dimasuki itu ditempati oleh suku-suku bangsa yang gagah perkasa dan suka berperang, ya, ditempati oleh suku-suku bangsa. Orang Yeriko itu adalah orang yang gagah perkasa, orang yang begitu kuat, bahkan temboknya menjulang tinggi, begitu kuat. Nah, di tanah perbudakan, waktu mereka di tanah perbudakan, ya, setiap hari mereka disibukkan. Jadi mustahil mereka bisa namanya berlatih, ya, punya waktu untuk berlatih, bertempur dan lain sebagainya, karena Raja Firaun menekan begitu keras, ya. Nah, jadi apakah tujuannya sebetulnya? Tuhan menuntun, ya, orang Israel melalui jalan yang memutar, bukan jalan yang ini, jalan yang lebih pendek, yang lebih singkat. Nah, yang ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yaitu tujuannya yang pertama adalah Tuhan ingin melatih mental orang Israel. Jadi kehidupan di padang gurun itu bukanlah perkara yang mudah seperti halnya di tanah Goshen waktu mereka di Mesir, ya. Karena lingkungan gurun yang keras itu membentuk, ya, mereka menjadi umat yang tangguh. Umat yang tangguh. Bahkan di padang gurun ini punya suhu yang sangat ekstrim sekali dan curah hujan yang sangat minim. Ya, kalau sangat ekstrim suhunya, kalau siang hari bisa mencapai 60 derajat, kalau malam hari bisa sampai 0 derajat, ya, bahkan di bawah 0. Jadi begitu ekstrim sekali. Selain itu juga padang gurun yang begitu ekstrim itu merupakan satu kalau orang tidak terbiasa, ya, di padang gurun itu bisa menjadi satu tempat yang begitu mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada berhadapan dengan
orang-orang dengan senjata perang mereka. Namun kita perhatikan ya, Tuhan menggunakan semua itu, semua keadaan itu ya. Semua keadaan yang dihadapi oleh orang Israel di padang gurun sebagai satu sarana yang tepat untuk melatih mental mereka. Ya, sehingga mereka bisa bertahan hidup selama di padang gurun. Bahkan 40 tahun di padang gurun. Ya. Mereka bisa bertahan. Ya, mereka Tuhan bentuk ya mental mereka selama di sini. Di padang gurun, ya, di lingkungan yang begitu keras. Nah, yang kedua, apa sih tujuannya? Yaitu Tuhan ingin melatih iman orang Israel. Nah, waktu mereka sudah keluar, sejauh mata memandang seputar mereka, ya, ketika mereka ada di tengah padang gurun, ya, yang nampak itu adalah semua padang gurun yang luas dan begitu ganas. Namun umat Israel memiliki mentor atau memiliki konselor yang agung yang berjalan bersama-sama dengan mereka secara ajaib dalam tiang api ya maupun tiang awan. Ya, tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang, sehingga mereka siang dan malam mereka bisa terus berjalan. Jadi Tuhan ingin melatih iman orang-orang Israel. Ya, Tuhan juga ingin melatih mereka di dalam hal yang lain ya, selain bertahan hidup. Tuhan juga ingin mereka belajar untuk bergantung pada Tuhan, belajar untuk taat kepada Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan tanda yang ajaib dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan juga sudah memberikan hukum-hukumnya kepada mereka, dan Tuhan ingin agar umat Israel untuk belajar taat. Taat itu adalah bagian dari iman ya, menghidupi iman. Tuhan ingin agar umatnya itu belajar padanya, belajar beribadah, belajar patuh kepada perintahnya, kepada pimpinannya melalui Musa hambanya. Jadi sekalipun mereka dalam perjalanan di dalam catatan Alkitab mereka banyak keluh kesah, mereka jatuh bangun, tetapi Tuhan terus mengajar mereka, melatih mereka, membimbing mereka supaya mereka bisa menghidupi ya iman mereka ya, kepada Tuhan. Nah, ini satu gambaran yang peta ya perjalanan umat Israel. Jadi bukan sesuatu yang mudah ya. Di sini justru mereka menempuhnya selama 40 tahun. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Bapak, Ibu guru dan murid-murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara jujur ya, kita akui bahwa siapa sih yang tidak ingin hidupnya tenang-tenang saja, aman-aman saja. Semua menginginkannya. Tetapi kita juga jangan lupa ya, kita tidak boleh lupa. Bahkan situasi yang sulit sekalipun Tuhan izinkan terjadi. Namun berkaca dari firman Tuhan ya yang sudah kita dengar tadi, Tuhan mengizinkan umat Israel menghadapi situasi-situasi yang sulit, baik itu lingkungan maupun juga bahkan mereka harus menghadapi banyak peperangan. Tapi kita lihat di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini artinya bahwa sekalipun keadaan yang sulit ya Tuhan izinkan terjadi ya kita hadapi, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah beralih. Ketika kita menghadapi kesulitan, situasi yang sulit, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan mau agar kita belajar menghidupi iman kita, yaitu belajar bergantung kepada Dia, berdoa kepada Dia, berharap kepada Tuhan yang adalah gunung batu, sumber pertolongan kita. Mari Bapak Ibu guru dan murid-murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita ada, bahkan seluruh dunia sedang menghadapi masa-masa yang tidak menentu, masa-masa yang sulit. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika situasi yang sulit kita hadapi. Dia senantiasa ada bersama dengan kita, dan Dia menyediakan pertolongan demi pertolongan. Mari kita selalu berharap kepada Dia. Sekarang
kita belajar, kita mengajar secara pembelajaran jarak jauh. Ini bukan sesuatu yang mudah, ini sesuatu yang baru yang tidak mudah. Tetapi mari kita belajar, ya, bersandar kepada Tuhan. Ada hal-hal ya hikmahnya dari semuanya ini, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu tidak terbatas, ya. Supaya Tuhan juga membimbing kita menyadari diri kita ini terbatas. Mari Bapak Ibu dan murid-murid yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa diri kita ini begitu terbatas. Mari kita yang terbatas ini bergantunglah kepada Tuhan yang tidak terbatas, yang melimpah dengan kasih setia dan rahmat. Rahmat itu adalah kebaikan Allah. Dia begitu melimpah dengan kebaikan demi kebaikan. Berharaplah kepada kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita yakin kita akan bisa melewati masa-masa yang sulit ini dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.